Di sudut kampung kecil di Surabaya Selatan, Jawa Timur, yang selalu sibuk oleh hiruk-pikuk pedagang kaki lima, ada seorang penjual es serut yang menjadi langganan banyak orang. Namanya Mukidi, tapi orang-orang memanggilnya Cak Mukidi. Setiap hari pria Parubaya itu mendorong gerobak tuanya yang catnya mulai mengelupas. Mukidi berkeliling kampung, menawarkan es serut dagangannya yang populer, karena rasanya yang segar dan harganya murah. Anak-anak, ibu rumah tangga, hingga pekerja bangunan sering membelinya untuk menyegarkan diri, karena suhu kota Surabaya yang sangat panas. Namun, di balik senyumnya yang ramah, ada rahasia kelam yang tak seorang pun tahu, bahkan keluarganya yang tinggal di Salatiga, Jawa Tengah. Gerobak Mukidi memiliki sebuah peti pendingin tua warna putih kusam, penuh goresan dan karat di sudut-sudutnya. Peti itu tidak pernah tampak kosong, seolah selalu siap memenuhi kebutuhan dagangannya. Tapi es dalam peti itu tidak datang dari pasar es biasa. Tidak pula dari depot es yang kerap melayani penjual minuman keliling di kampung tersebut. Setiap malam, saat kampung mulai lengang, dan hanya suara anjing liar yang menggema, Mukidi selalu mendorong gerobaknya menuju tempat yang hanya diketahui sendiri. Karena itu, ia selalu memilih jalur tikus, jalan kecil yang gelap dan nyaris tidak pernah dilewati orang. Derit roda gerobaknya seakan menjadi suara misterius yang mengiringi sunyinya malam. Malam itu, gerobak Mukidi berhenti di ujung jalan desa tetangga yang membutuhkan waktu 2 jam dari rumah kontrakannya. Di dekat tempat pemberhentian itu ada sebuah bangunan tua bergaya kolonial, yang tidak banyak diketahui fungsinya oleh penduduk yang mayoritas masyarakat kelas bawah. Bangunan itu adalah rumah duka, tempat untuk memandikan, merawat, dan menyemayamkan jenazah non-muslim sebelum dimakamkan, atau dikremasi. Dengan dinding yang mengelupas dan jendela kayu yang lapuk, bangunan itu memiliki atmosfer yang membuat siapapun merasa tidak nyaman, bahkan hanya untuk sekadar melintas. Disinilah, di dalam ruang pendingin yang digunakan untuk menyimpan jenazah, Mukidi mengambil es yang akan ia gunakan untuk dagangannya keesokan harinya. Malam itu, angin bertiup pelan, membawa aroma lembab dari tanah basah di sekeliling rumah duka. Mukidi dengan langkah tenang, mendorong gerobaknya hingga berhenti di belakang bangunan bergaya kolonial itu. Tidak ada siapapun di sana, seperti biasa. Membuat Mukidi dengan mudahnya memasuki ruang pendinginan jenazah. Saat di dalam ruangan dengan suhu di bawah 0 derajat itu, ia memilih dan mengangkat penutup peti pendingin jenazah dengan hati-hati, lalu mulai memindahkan bongkahan es ke dalam karung yang di bawahnya. Es itu dingin dengan cara yang aneh. Suhunya begitu menusuk, lebih dari sekadar dingin biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang membekukan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Namun, Mukidi tidak pernah memikirkannya terlalu dalam. Baginya, es adalah es. Lagi pula, es pengawet jenazah punya kualitas yang luar biasa, tidak cepat mencair meskipun diserut dan dicampur dengan sirup. Tidak hanya itu, sumber es tersebut gratis, tidak perlu membeli di depot. Dalam pemikirannya selama, kenakalan yang dilakukan itu, hanyalah cara cerdas menghemat biaya produksi es serut dagangannya. Cuman es biasa, gumamnya sambil menatap uap dingin yang keluar dari peti jenazah itu. Ia selalu berkata demikian untuk meyakinkan dirinya sendiri. Setelah peti pendingin di gerobaknya penuh, Mukidi menutupnya kembali dan mendorong gerobaknya pulang. Namun, malam itu terasa sedikit berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara burung hantu terdengar lebih sering. Sesekali, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Kendati demikian, ia hanya mendengus kecil, mengabaikan perasaan itu. Sebab yang dilakukan malam ini, merupakan kenakalannya yang kesekian puluh kali, mengunjungi dan mengambil es pengawet mayat di beberapa rumah duka yang ada di Surabaya, sehingga ia sudah kebal dan merasa takut. Keesokan harinya, gerobak es serut Mukidi kembali menarik kerumunan. "Pak, es serutnya 2, ya? Yang rasa mangga sama stroberi," seru seorang anak kecil sambil melompat-lompat kegirangan. "Ah, siap Nak Budi. Tunggu sebentar ya." Mukidi dengan cekatan mengambil es dari petinya, menyisirnya dengan serutan besi, menumpuk hasilnya ke dalam gelas plastik, selanjutnya diguyuri sirup rasa mangga dan stroberi sesuai pesanan. Anak-anak yang melihat proses itu selalu terpukau. Bagaimana tidak, es serut buatan Mukidi hasilnya begitu halus, seperti salju. Tidak ada yang pernah bertanya, daripada Mukidi mendapatkan es dengan kualitas istimewa seperti itu. Namun, akhir-akhir ini, beberapa pelanggannya mulai melaporkan sesuatu yang aneh. "Cak Mukidi, kok esnya ini bikin dingin banget, ya? Lebih dingin dari biasanya," kata seorang Bu Ratna yang membelikan es untuk anaknya. Mukidi hanya tertawa. "Es serut memang harus dingin, Bu Ratna. Kalau nggak dingin, nanti dinilai pelanggan jual serut goreng."
Tapi klaim itu tidak berhenti sampai Bu Ratna saja. Beberapa anak mengeluh, mereka merasa kedinginan sampai ke tulang setelah meminum es serut Mukidi. Bahkan, ada seorang pekerja bangunan mengaku mengalami mimpi buruk saat tidur malam setelah menikmati es serut itu pada siang harinya. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang membeku dan menatapnya dari balik kabut dingin. Pada awalnya, Mukidi mengabaikan cerita-cerita klaim pelanggannya itu. Ia menganggap itu hanya kebetulan belaka. Tapi semakin lama, semakin banyak orang yang berbicara tentang rasa dingin aneh, yang seolah tidak hanya menyentuh tubuh, tapi juga jiwa mereka. Es ini mirip es kuburan, bisik seorang anak bernama Agus, setelah mendengar cerita dari teman-temannya. Ucapan Agus itu langsung membuat Mukidi tertegun. Sekilas, ia merasa tubuhnya merinding, tapi ia segera menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran buruk. Suatu malam, saat Mukidi kembali ke rumah duka di dekat kantor kecamatan untuk mengambil es, ia mulai merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Malam itu, bulan tanpa pudar, tertutup awan tebal yang bergerak lambat. Sesampainya di rumah duka, Mukidi segera menuju ruang pendingin dan membuka peti jenazah seperti biasa. Tapi, saat ia membuka tutup peti itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bongkahan es yang ia ambil terasa lebih berat dari biasanya, dan saat mengangkatnya, ia mendengar suara samar seperti bisikan. "Kembalikan es itu, kembalikan es itu." Suara itu membuat Mukidi menghentikan sejenak aktivitas mencuri es mayat tersebut. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya suara angin yang menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu rumah duka. "Kembalikan es itu, kembalikan es yang bukan milikmu itu." Suara itu kembali terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Mukidi merasa bulu tengkuknya berdiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya, suara itu hanya halusinasinya sendiri. Ia mengangkat es itu ke dalam petinya, menutup peti jenazah, dan segera pergi. Namun, sepanjang perjalanan pulang, perasaan tidak nyaman terus mengikutinya. Ia merasa seperti ada sesuatu di belakangnya, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan panjangnya sendiri yang menari di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Beberapa hari kemudian, pelanggan Mukidi mulai berkurang. Banyak pelanggan mulai takut, setelah mendengar cerita beberapa pelanggan lain yang mengalami hal-hal aneh. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam di kamar mereka, setelah makan es serut pada siang harinya. Ada pula yang merasa tubuh mereka membeku beberapa menit, tidak bisa bergerak atau bernapas, setelah mesesap es serut Mukidi. Suatu hari, seorang wanita tua mendatangi gerobak Mukidi. Ia tampak sangat kurus, dengan wajah pucat dan mata cekung. Wanita itu hanya berdiri diam, menatap Mukidi dengan sorot mata tajam, yang membuat Mukidi merasa tidak nyaman. "Es serut, Bu?" tawarnya dengan senyum gugup. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk peti pendingin Mukidi dan berkata, "Es itu bukan milikmu." Mukidi tertegun. Ia berusaha menenangkan dirinya dan berkata, "Ini cuma es biasa, Bu. Kalau nggak mau beli, nggak apa-apa." Tapi wanita itu tetap berdiri di sana, menatapnya tanpa berkedip. Akhirnya, ia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Mukidi tidak bisa tidur. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Ketika malam semakin larut, Mukidi mendengar suara aneh dari luar rumahnya. Suara seperti roda gerobak yang berderit, persis seperti suara gerobaknya sendiri. Ia bergegas keluar, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya gerobaknya yang berdiri diam di tempat biasanya. Namun, saat mendekati gerobak itu, ia merasa udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, dari dalam peti pendingin, terdengar suara keras seperti sesuatu yang bergerak. Mukidi membeku di tempat, tidak berani membuka peti itu. Dan saat itulah ia mendengar suara itu lagi, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. "Kembalikan milik kami! Kembalikan milik kami!" Mukidi tersentak mundur. Peti pendingin di gerobaknya tiba-tiba bergetar, dan tutupnya terbuka sedikit. Dari celah itu, keluar embusan uap dingin membawa aroma anyir dan busuk. Mukidi tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia meninggalkan gerobaknya di sana dan berlari masuk rumah, menutup semua pintu dan jendela. Namun, di dalam rumahnya yang gelap, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, dan mendekat. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini.
sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan selamat menonton. Setelah kejadian aneh di rumah kontrakannya, Mukidi mulai dihantui rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya, suara roda gerobak berderit, atau bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Tapi Mukidi selalu mencoba mengabaikannya. Baginya, bisnis es serutnya terlalu penting. Ia sudah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan pelanggan setia. Jika ia berhenti, ia tidak tahu bagaimana caranya menghidupi diri dan keluarganya di Salatiga, Jawa Tengah. Namun, sesuatu yang lebih buruk mulai terjadi. Seorang anak kecil bernama Riono, pelanggan setia Mukidi, tiba-tiba jatuh sakit setelah memakan es serutnya. Awalnya, ibunya berpikir itu hanyalah flu biasa. Namun, keesokan harinya, tubuh Riono menjadi sangat dingin, seperti diselimuti lapisan es. Mulutnya mengucurkan cairan putih yang membeku, dan ia hanya bisa meracau, dingin, jangan bawa aku." Sebelum akhirnya meninggal dunia dengan cara yang membuat keluarganya terguncang hebat. Berita kematian Riono segera menyebar ke seluruh kampung, memicu kepanikan di kalangan pelanggan Mukidi. Mereka mulai mengaitkan kejadian aneh ini dengan es serut yang dijualnya. Beberapa pelanggan mengaku mengalami gejala serupa, meskipun tidak separah Riono. Tubuh mereka menggigil tanpa henti selama berhari-hari, dan malam-malam mereka dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok bayangan hitam berdiri di tengah hujan salju, memanggil mereka dengan suara berat dan memekikan kata-kata yang tidak mereka mengerti. Mukidi mulai diliputi ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa es yang diambil dari rumah duka itu tidak biasa. Es tersebut tampak lebih jernih, lebih dingin dari es biasa, dan bahkan terasa berat ketika disentuh. Namun, Mukidi tidak pernah membayangkan akan ada korban jiwa. Malam itu, ia duduk di meja kecil di sudut dapurnya, memandangi bongkahan es terakhir yang masih tersimpan. Tekanan kebutuhan ekonomi dan rasa bersalah berperang di dalam pikirannya. Saat malam semakin larut, Mukidi mencoba meyakinkan dirinya untuk berhenti mengambil es dari rumah duka. Namun, setiap kali ia hampir memutuskan untuk menghentikan usahanya, bayangan wajah-wajah pelanggannya yang tersenyum ketika menikmati es serutnya kembali menghantui. Ia tahu, tanpa es yang unik itu, bisnisnya tidak akan bertahan lama. Namun, ia juga sadar ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengerikan yang mengintai dari balik kepingan es itu. Kegelisahan Mukidi semakin menjadi-jadi ketika ia mendengar suara ketukan pelan di pintu belakang rumahnya. Suara itu datang berulang-ulang, semakin keras setiap kali ia mencoba mengabaikan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada siapapun di luar. Namun, di atas tanah yang dingin dan basah, terdapat jejak kaki kecil yang memudar ke arah kegelapan. Jejak itu tampak seperti milik seorang anak kecil, tetapi anehnya, jejak itu mengeluarkan uap dingin yang menusuk tulang. Mukidi mencoba mengabaikan kejadian itu, tetapi suara-suara aneh terus menghantuinya sepanjang malam. Ia mendengar bisikan halus yang menyerupai suara Riono, memohon, jangan bawa aku. Jangan bawa aku." Mukidi merasa tubuhnya mulai menggigil, meskipun ia duduk di dekat perapian yang menyala terang. Ia tahu, es yang ia ambil bukanlah sekadar es biasa. Ada sesuatu yang tinggal di dalamnya, sesuatu yang kini mulai merasuk ke dalam hidupnya. Puncak terornya terjadi ketika ia terbangun di tengah malam, menemukan bongkahan es di dapurnya telah mencair. Di tempat es itu sebelumnya, ada genangan air yang berkilauan seperti cahaya bulan, dan di dalamnya tampak bayangan sosok hitam sedang berdiri, menatap Mukidi dengan mata kosong yang penuh kebencian. Ia jatuh terduduk, merasa seluruh tubuhnya membeku oleh tatapan itu. Mukidi akhirnya menyadari keputusan berhenti mengambil es dari rumah duka bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang menyelamatkan nyawanya sendiri. Es itu bukan hanya pembawa dingin, tetapi juga pembawa kutukan. Mukidi harus memilih, antara mempertahankan usahanya dengan risiko kehilangan segalanya, atau melepaskan keinginan duniawi demi menyelamatkan dirinya dari kegelapan yang terus memburu. Malam itu, saat Mukidi sedang tidur, ia mendengar suara pintu rumahnya diketuk pelan. Tok tok tok. Suara itu terdengar begitu jelas di tengah malam yang sunyi, memecah keheningan seperti sebuah ancaman yang samar namun nyata. Mukidi, dengan rasa takut yang mencekam, perlahan berjalan menuju pintu.
Kakinya gemetar, setiap langkahnya terasa berat seperti tertahan oleh bayangan gelap yang menyelimuti rumahnya. Ia mengintip melalui celah pintu, tetapi tidak melihat siapapun. Angin dingin menyeruak masuk, menusuk tulangnya dan membawa aroma aneh yang mengingatkan pada kamar mayat. Ketika ia berbalik untuk kembali ke kamar, Mukidi tersentak. Di ruang tengah rumahnya, berdiri sosok anak kecil. Anak itu mengenakan pakaian putih kusam, dengan wajah tampak membeku seperti patung es. Matanya kosong, tanpa cahaya kehidupan, hanya bayangan kelam yang menghuni pandangannya. "Pak, kenapa jualan es yang bikin aku mati?" Suara anak itu terdengar pelan, namun menusuk hati seperti sembilu. Kata-katanya menggema di kepala Mukidi, menghantam rasa bersalah yang telah lama ia coba abaikan. Anak itu tidak bergerak, hanya menatap Mukidi dengan intensitas yang membuat udara di sekitar terasa semakin dingin. Mukidi ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Lidahnya keluh, seperti terperangkap dalam bekuan es yang tak terlihat. Ia hanya bisa menatap anak itu, yang perlahan berjalan mendekatinya. Setiap langkah anak itu mengeluarkan suara retakan kecil, seperti bunyi es yang retak saat diinjak. Langkah anak itu terhenti hanya beberapa inci dari Mukidi. Wajahnya yang membeku kini begitu dekat, hingga Mukidi bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Anak itu mengangkat tangannya yang kecil dan beku, seolah ingin menyentuh wajah Mukidi. Mata anak itu berkilat aneh, seperti memantulkan bayangan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kematian. Mukidi merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi tubuhnya tetap kaku tidak bisa bergerak. Hanya matanya yang mengikuti gerakan anak itu. Bibir anak itu bergerak, tetapi suara yang keluar tidak lagi berupa kata-kata. Hanya bisikan asing yang terdengar seperti ratapan dari dunia lain. Bisikan itu membuat kepala Mukidi terasa berputar, seperti tenggelam dalam pusaran kegelapan. Saat tangan anak itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba lampu di rumah Mukidi berkedip-kedip. Bayangan anak itu tampak memanjang dan melengkung, memenuhi dinding dan langit-langit seperti akar pohon yang merambat cepat. Udara menjadi begitu dingin hingga napas Mukidi berubah menjadi kabut yang menggantung di udara. Mukidi akhirnya tak mampu menahan rasa takut yang meluap. Tubuhnya lunglai, dan ia jatuh ke lantai dengan pandangan yang semakin kabur. Sosok anak itu perlahan memudar, tetapi suara ratapan yang dingin terus bergema di seluruh rumah, seolah-olah dinding-dindingnya ikut berbisik. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, Mukidi merasa dingin luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membekukan bahkan harapan terakhirnya. Ketika ia pingsan, malam itu terasa seperti berhenti. Rumah Mukidi kini sunyi, hanya menyisakan jejak keheningan yang mencekam. Namun, dinginnya tetap tinggal, menyelimuti rumah itu seperti bayangan kutukan yang enggan pergi. Keesokan harinya, Mukidi mencoba kembali berdagang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia mendorong gerobaknya dengan langkah berat, mencoba menepis kenangan mencekam dari malam sebelumnya. Namun, pelanggan semakin sedikit yang datang. Anak-anak yang biasanya berlari menyambut gerobaknya, kini justru bersembunyi di balik pintu rumah mereka. Mata mereka mengintip dengan rasa takut, seolah-olah Mukidi telah berubah menjadi sosok yang menakutkan. Mukidi mulai merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, tapi ia tetap berusaha menenangkan dirinya. Ini hanya kebetulan, pikirnya. Namun, suara batinnya tidak mampu membendung rasa cemas yang terus merayap. Pandangan orang-orang yang menghindarinya terasa seperti tudingan tak bersuara, menusuk hingga ke lubuk hatinya. Siang itu, seorang ibu tua mendekatinya. Tubuhnya ringkih, dan langkahnya tertatih-tatih. Ia tidak membeli apa-apa, hanya berdiri di dekat gerobak Mukidi dengan tatapan kosong yang aneh. Suasana menjadi hening ketika ia berbicara. "Mereka akan datang untukmu. Siap-siaplah," katanya dengan suara parau yang terdengar seperti bisikan angin dingin. Mukidi terpaku. Wanita itu pergi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh. Kata-katanya terus terngiang-ngiang di kepala Mukidi sepanjang hari, menggema seperti peringatan yang sulit dimengerti. Siapa yang akan datang? Apa maksudnya? Mukidi merasa ada sesuatu yang gelap sedang mengintainya, tetapi ia tidak tahu dari mana ancaman itu berasal. Saat malam menjelang, rasa gelisah Mukidi semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa tidur, pikirannya terus dipenuhi dengan bayangan wanita tua itu dan kata-kata yang ia ucapkan. Akhirnya, dengan dorongan rasa penasaran yang bercampur takut, Mukidi memutuskan untuk kembali ke salah satu rumah duka yang es pendingin mayatnya pernah ia curi. Ia ingin melihat apakah ada sesuatu yang ia lewatkan selama ini. Ketika ia tiba di rumah duka, suasana di sana begitu sunyi, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Mukidi berdiri di depan pintu besar yang tampak tua dan lapuk. Ia menguatkan hatinya, mendorong pintu itu perlahan,
dan melangkah masuk. Bau anyir formalin dan dingin yang menyengat langsung menyambutnya, membuat tubuhnya bergidik. Di dalam, bayangan gelap berjatuhan di setiap sudut ruangan. Mukidi berjalan perlahan, langkahnya menggema di lantai yang dingin dan lembab. Matanya tertuju pada sebuah sudut di mana bongkahan es yang biasa ia ambil masih tersusun. Namun, ada sesuatu yang aneh kali ini. Es itu tampak berdenyut, seperti hidup. Cahaya remang-remang dari bulan yang menembus jendela memperlihatkan bayangan di dalam bongkahan es itu. Bayangan sosok yang bergerak-gerak seolah ingin keluar. Mukidi mendekat dengan tangan gemetar. Saat ia menyentuh es itu, rasa dingin yang menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika, suara bisikan halus terdengar di telinganya. Suara itu berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ia mengerti, tetapi nadanya penuh dengan amarah dan kesedihan. Mukidi mundur dengan tergesa-gesa, tapi kakinya tersandung sesuatu di lantai. Ketika ia menoleh ke bawah, ia melihat sebuah boneka lusuh yang tampak seperti milik seorang anak kecil. Boneka itu basah dan dingin, seperti baru saja dikeluarkan dari dalam es. Mukidi merasakan hawa dingin semakin pekat, dan suara bisikan itu berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. Jeritan itu terdengar seperti berasal dari seluruh penjuru ruangan, memekakan dan melumpuhkan rasa takutnya. Mukidi akhirnya melarikan diri dari rumah duka dengan napas tersengal. Namun, saat ia berlari keluar, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, dan bayangan gelap tampak bergerak di antara pepohonan. Ketika ia sampai di rumah, tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang mencengkeram hatinya. Mukidi sadar, apapun yang ia bawa pulang dari rumah duka itu tidak hanya membekukan es, tetapi juga hidupnya. Sejak malam itu, kehidupan Mukidi berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Suara itu terdengar jelas, meskipun ia tahu tidak ada siapapun di luar. Kadang-kadang ia mendengar bisikan, kadang-kadang suara tangis pelan yang terdengar seperti berasal dari dalam peti es gerobaknya. Suara-suara itu membuat malamnya penuh teror, membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Mukidi mulai kehilangan akal sehat. Kantung matanya semakin dalam karena kurang tidur, dan tubuhnya tampak semakin lemah. Ia berusaha untuk tetap berdagang seperti biasa, meskipun pelanggan semakin jarang datang. Setiap kali ia mendorong gerobaknya ke jalanan, ia merasakan tatapan orang-orang yang penuh rasa curiga dan takut. Mukidi mencoba mengabaikan semua itu, tetapi rasa gelisah terus menghantuinya. Pelanggan yang masih berani membeli seringkali kembali dengan keluhan aneh. "Aku mimpi buruk semalam, Cak," kata seorang pelanggan muda suatu pagi. "Aku lihat bayangan hitam yang ngebayangin aku dari balik jendela kamar. Rasanya dingin banget. Kayak ada yang nyentuh kulitku." Mukidi hanya tersenyum kaku dan berusaha mengabaikan cerita itu, tetapi kata-kata pelanggan itu terngiang di kepalanya sepanjang hari. Kejadian-kejadian serupa semakin sering terjadi. Beberapa pelanggannya bahkan jatuh sakit. Anak-anak kecil yang sebelumnya ceria kini terbaring lesu di tempat tidur, mengeluh kedinginan meskipun cuaca sangat panas. Orang-orang mulai menghindari Mukidi, dan mereka yang masih bertahan hanya melakukannya dengan hati-hati, seolah-olah membeli es dari Mukidi adalah sebuah perjudian. Puncak kengerian terjadi saat seorang pekerja bangunan yang sering membeli es serut Mukidi ditemukan tewas di tempat tidur kosnya. Tubuhnya membeku seperti es, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan ketakutan luar biasa. Polisi mengira ia meninggal akibat hipotermia, tetapi tidak ada yang dapat menjelaskan mengapa suhu tubuhnya sedingin itu di tengah cuaca yang sangat panas. Berita ini menyebar dengan cepat, membuat nama Mukidi menjadi bahan perbincangan di seluruh kampung. Mukidi mulai merasa bersalah. Ia tahu semua ini terkait dengan es yang ia gunakan. Tapi rasa takutnya lebih besar daripada rasa bersalahnya. Setiap kali berpikir untuk menghentikan usahanya, bayangan anak kecil dengan wajah membeku itu kembali menghantuinya. Mukidi merasa seperti terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, Mukidi duduk sendirian di ruang tamunya, memandangi gerobak es yang kini terasa seperti sumber dari semua masalahnya. Ia mencoba berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan, tetapi pikirannya selalu kembali pada rumah duka tempat ia mengambil es itu. Apakah es itu benar-benar membawa kutukan? Atau ini semua hanya kebetulan yang tragis? Suara langkah kaki kembali terdengar di luar rumahnya. Kali ini, langkah itu lebih berat, seperti seseorang yang sengaja mendekati rumahnya dengan perlahan. Mukidi bangkit dengan gemetar, memegang sebilah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Ia berjalan menuju pintu depan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin atau binatang liar.
Namun, ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma anyir formalin yang aneh tercium di udara. Mukidi melihat ke sekeliling, tetapi yang ia temukan hanyalah jejak kaki kecil yang mengarah ke gerobaknya. Jejak itu tampak membeku di atas tanah, mengeluarkan uap dingin yang aneh. Mukidi menutup pintu dengan cepat dan mengunci semua jendela. Ia kembali duduk di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Tapi rasa aman itu hanya sementara. Dari arah dapur, ia mendengar suara gemericik air, seperti es yang mencair. Mukidi berjalan perlahan ke arah dapur, dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Peti es di gerobaknya terbuka, dan bongkahan es di dalamnya tampak bergerak sendiri. Cahaya bulan yang masuk dari jendela memantulkan bayangan sosok kecil di permukaan es itu. Sosok itu terlihat samar, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin yang penuh kebencian. Mukidi jatuh terduduk, tidak mampu bergerak atau berteriak. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar, tetapi kali ini lebih keras. Kembalikan kami, kembalikan kami. Suara itu bergema di seluruh dapur, membuat Mukidi merasa seperti sedang dikepung sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba menutup telinganya, tetapi suara itu terus mengisi pikirannya, memaksa dirinya untuk menghadapi rasa takut yang selama ini ia hindari. Mukidi akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa terus lari dari semua ini. Dengan tubuh yang gemetar dan hati yang dipenuhi rasa takut, ia memutuskan untuk kembali ke rumah duka. Ia harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini, apapun risikonya. Namun, di dalam hatinya, Mukidi tahu perjalanan ini mungkin akan menjadi akhir dari segalanya. Ketika ia tiba di rumah duka, suasana di sana jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Rumah itu tampak lebih gelap, lebih dingin, seolah-olah menjadi sarang bagi kegelapan itu sendiri. Mukidi melangkah masuk dengan langkah yang berat, membawa sebatang kayu sebagai senjata. Tapi ia tahu, melawan apa yang ada di dalam sana tidak akan semudah itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti memasuki dunia lain. Dinding-dinding rumah duka tampak bergerak, bayangannya menari-nari dengan cara yang tidak wajar. Mukidi merasa seperti sedang diawasi, tetapi ia tidak bisa melihat siapa atau apa yang mengawasinya. Ketika ia mencapai ruangan tempat es itu disimpan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Es-es yang tersisa di sana telah mencair, tetapi genangan airnya membentuk pola aneh di lantai. Pola itu tampak seperti wajah-wajah yang sedang menjerit, dengan ekspresi penuh penderitaan. Mukidi jatuh berlutut, merasa seluruh tubuhnya lumpuh oleh ketakutan. Ia tahu, apapun yang ia lakukan malam ini, tidak ada jalan kembali. Suatu hari, ketika Mukidi sedang duduk di gerobaknya menunggu pelanggan, seorang pria tua menghampirinya. Wajah pria itu pucat, dan matanya terlihat kosong seperti tidak memiliki jiwa. Langkahnya lambat, tetapi penuh kepastian, seperti ia tahu persis kemana tujuannya. Tanpa banyak bicara, pria itu memesan segelas es serut. Namun, alih-alih memakannya, ia hanya memegang gelas itu dengan tangan bergetar, dan menatap Mukidi dengan sorot mata tajam, yang membuat darah Mukidi berdesir. "Kau tahu dari mana esmu berasal, bukan?" Tanya pria itu dengan suara rendah, hampir seperti bisikan, tetapi begitu menusuk. Mukidi merasa tubuhnya kaku. Ia mencoba tersenyum untuk menyembunyikan rasa takutnya dan menjawab, "Ini cuma es biasa, Pak." "Apa maksud Bapak?" Suaranya bergetar, dan ia tahu pria itu bisa merasakan kegelisahannya. Pria itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, hanya tersenyum tipis, senyuman yang lebih menyerupai ejekan daripada keramahan. "Kau telah melanggar batas. Dan sekarang, mereka akan datang untuk mengambil apa yang kau curi. Bersiaplah," katanya sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan gelas es serut yang tidak tersentuh di atas gerobak Mukidi. Mukidi mencoba mengabaikan kata-kata pria itu, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia kembali bermimpi buruk. Namun kali ini, mimpi itu jauh lebih jelas dan lebih mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat puluhan mayat bangkit dari peti jenazah mereka. Tubuh mereka kaku, wajah mereka pucat membeku, dan mata mereka kosong, seperti pria tua yang datang tadi siang. "Kembalikan milik kami," suara mereka bergema, berulang-ulang, memenuhi kepalanya hingga ia merasa seperti akan kehilangan akal. Mayat-mayat itu berjalan perlahan ke arahnya, tangan mereka terulur, seolah-olah ingin meraih tubuhnya. Mukidi mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah beku. Jeritan mereka semakin keras, menyayat telinga dan jiwanya.
Mukidi terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh basah oleh keringat. Ia memegang dadanya yang berdegup kencang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi rasa dingin yang menjalar di tubuhnya, rasa dingin yang tidak wajar, membuatnya sadar mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur. Mukidi menggigil, meskipun udara malam itu hangat. Keesokan paginya, Mukidi duduk di gerobaknya dengan wajah lesu. Tatapan pria tua itu terus menghantuinya, begitu juga dengan mimpi buruk yang semakin nyata. Tidak ada pelanggan yang datang, tetapi Mukidi tidak keberatan. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi orang lain dengan pikiran yang begitu kacau. Tiba-tiba, ia melihat gelas es serut yang ditinggalkan pria tua itu masih ada di gerobaknya. Es di dalamnya tidak mencair, meskipun matahari sudah tinggi. Dengan ragu, Mukidi mengangkat gelas itu. Ia memperhatikan lebih dekat dan melihat sesuatu yang aneh di dalam es tersebut. Ada bayangan kecil, seperti siluet wajah yang sedang menjerit. Mukidi tersentak dan menjatuhkan gelas itu. Gelas itu pecah, tetapi bongkahan es di dalamnya tetap utuh. Mukidi merasa lututnya lemas, dan ia terduduk di tanah, matanya terpaku pada bongkahan es yang tampak hidup. Saat malam tiba, Mukidi merasa cemas. Ia tahu kata-kata pria tua itu bukan sekadar ancaman kosong. Rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara langkah kaki kembali terdengar di luar. Mukidi mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin dekat, seperti sesuatu sedang mengelilingi rumahnya. Ia memutuskan untuk mengunci semua pintu dan jendela, tetapi hatinya tetap gelisah. Tengah malam, suara-suara itu berubah menjadi bisikan. "Kembalikan milik kami, kembalikan milik kami." Bisikan itu terdengar dari setiap sudut rumah, membuat Mukidi merasa seperti sedang dikepung. Ia menutup telinganya, tetapi suara itu tidak berhenti. Mukidi merasa berada di ambang kegilaan, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan untuk kembali ke rumah duka dan mengembalikan es itu. Namun, ia tahu perjalanan itu mungkin tidak akan mudah, atau bahkan mustahil untuk kembali dengan selamat. Teror semakin nyata ketika suatu malam, Mukidi mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Kali ini, ketukannya tidak pelan, melainkan keras dan berulang-ulang. Tok 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 tok. Suara itu menggema di dalam rumahnya yang sepi, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan tangan gemetar, Mukidi mencoba mengintip dari balik tirai, tetapi pemandangan yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Di luar rumahnya, berdiri seorang pria dengan wajah yang membeku seperti es. Kulitnya membiru, dan tubuhnya kaku seperti patung. Mata pria itu kosong, tetapi ada kilatan kemarahan yang sulit dijelaskan. Mukidi mengenalinya, itu adalah pekerja bangunan yang tewas beberapa hari lalu setelah memakan es serutnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap pintu dengan intensitas yang menakutkan. "Buka pintunya, Cak," suara pria itu terdengar dari balik pintu. Suaranya pelan, tetapi serak dan dingin, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh dan penuh penderitaan. Mukidi menahan napas, tidak mampu menjawab. Ketukan itu semakin keras, menghantam pintu dengan ritme yang memekakan telinga. Brak, 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 brak. Mukidi mundur dengan tubuh gemetar, punggungnya menyentuh dinding. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Pria itu mulai meneriakkan namanya dengan nada marah. "Mukidi, buka pintunya. Kembalikan milik kami." Teriakan itu mengguncang dinding rumah, membuat kaca jendela bergetar. Dengan putus asa, Mukidi menutup telinganya dan berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Ketukan itu semakin menjadi-jadi, seperti ada banyak tangan yang menghantam pintu sekaligus. Suara itu bergema di setiap sudut rumah, menyelimuti Mukidi dengan rasa takut yang tidak tertahankan. Tiba-tiba, suara ketukan itu berhenti. Keheningan yang mengikuti begitu mencekam hingga Mukidi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dengan hati-hati, ia mengintip lagi dari balik tirai. Pria itu sudah tidak ada di sana. Namun, jejak basah yang menyerupai bekas bongkahan es yang mencair tertinggal di depan pintunya, meluas hingga ke jalanan gelap. Mukidi terjatuh di lantai, lututnya lemas. Ia mencoba mengatur napas, tetapi rasa dingin yang aneh merayap ke seluruh tubuhnya, membuatnya sulit berpikir. Ketika ia hendak berdiri, suara lain muncul dari belakang rumah. Kali ini, suara seperti benda berat yang diseret di atas lantai. Ia berjalan perlahan menuju dapur, tempat asal suara itu. Setiap langkah terasa seperti menapaki es, dingin dan licin. Ketika ia sampai di dapur, ia melihat pintu belakang terbuka sedikit, dan angin dingin menerobos masuk, membawa aroma formalin yang mengingatkan pada ruangan rumah duka. Mukidi menyalakan lampu,
tetapi cahaya yang biasanya menerangi dapurnya kini terasa suram. Di lantai, ia melihat bekas jejak kaki yang basah, mengarah dari pintu belakang ke ruang tengah. Jejak itu berhenti tepat di depan peti es tempat ia menyimpan bahan-bahan jualannya. Dengan tangan gemetar, Mukidi membuka peti es tersebut. Dalam kegelapan peti, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Bongkahan es di dalamnya bergerak perlahan, seperti bernapas. Dari sela-sela es, sebuah wajah pucat muncul, menatap langsung ke arahnya dengan mata kosong yang penuh dendam. Mukidi menjerit, dan peti es itu menutup sendiri dengan dentuman keras. Beruak! Ia berlari keluar dari dapur, tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara bisikan yang familiar. Kembalikan milik kami, kembalikan milik kami. Suara itu bergema dari seluruh penjuru rumah, membuat Mukidi merasa seperti dikepung. Ia tahu malam ini belum berakhir, dan teror itu baru saja dimulai. Bersambung.